Nama saya Dama Nasyada, saya dari kelas 11 IPS, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan untuk mata pelajaran geografi, yaitu mengenai bioma. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bioma taiga. Bioma taiga, jadi bisa kita mulai saja. Maaf ya. Jadi saya pindahin dulu ini saya. Oke. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai bioma taiga. Saya Manda Syaza, kelas 11 IPS. Jadi pada presentasi hari ini saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya bahas pada presentasi hari ini. Jadi yang pertama itu ada pengertian, yaitu mengenai penjelasan mengenai bioma taiga itu apa. Lalu yang kedua adalah wilayah-wilayah. Saya akan menjelaskan mengenai wilayah-wilayah mana saja yang terdapat bioma taiga. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kondisi iklim, yaitu memberikan penjelasan tentang iklim apa yang terjadi di bioma taiga. Lalu yang keempat, saya akan memberikan ciri-ciri seperti apa saja lingkungan bioma taiga agar siapa tahu pada suatu tempat, bila kita berada di suatu tempat, kita akan mengetahui bioma apa yang ada di lingkungan tersebut. Lalu yang kelimanya, saya akan memberikan penjelasan mengenai penjelasan dan menyebutkan apa saja makhluk hidup yang tinggal di bioma taiga atau yang hidup di bioma taiga. Bisa langsung saja. Yang pertama ada pengertian, yaitu kita akan menjelaskan tentang apa itu bioma taiga. Di bioma taiga ini adalah hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, yaitu maksud spesies tumbuhannya itu tumbuhan yang hidup di bioma taiga itu ada tumbuhan yang konifer atau tumbuhan yang hanya tumbuh 1 hingga 3 jenis saja seperti pinus dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sangat sedikit sekali, sedangkan hewannya antara lain ada rusa besar, beruang hitam, beruang coklat, rubah, serigala, ajak, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Lalu kita bisa lanjut untuk yang kedua, yaitu wilayah persebarannya, yaitu kita akan menjelaskan di mana saja wilayah persebarannya bioma taiga. Di bioma taiga ini berada di belahan bumi utara, yaitu bioma taiga terletak pada daerah iklim yang dingin, terletak di garis lintang utara atau lintang selatan. Ya memang jelas bila bioma taiga ini beriklim dingin karena memang berada di belahan bumi utara. Jadi dan dengan kata lain, ia menempati area yang membentang dari perbatasan ujung area perbatasan hingga sekitar 700 km ke selatan. Jadi terutama terjadi di wilayah utara seperti Rusia dan Kanada. Juga banyaknya ditemukan di belahan bumi utara. Misalnya itu seperti yang saya sebutkan tadi di negara Rusia dan Kanada. Bioma taiga ini merupakan bioma yang paling luas dari bioma-bioma lainnya yang ada di muka bumi ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan, memberitahu untuk menandakan wilayah persebarannya. Jadi kan bioma taiga itu berada di belahan bumi utara, berada di sini. Jadi lintangnya ini yang di utaranya sekitar 700 km melintang di utara. Seperti ini ini. Ya, jadi sekitar yang sebelah sini di dekat-dekat yang ada di saya tandakan ini, itu ada tempat di mana bioma taiga berada. Lalu kita bisa lanjut ke yang ketiga, yaitu kondisi iklim yang terjadi di bioma taiga. Iklimnya ini bioma taiga berada di iklim yang subtropis,
meskipun berada di belahan bumi utara, dan memiliki curah hujan sekitar 35 hingga 40 cm per tahun. Itu tumbuhan yang pada bioma ini berjenis homogen karena hanya terdiri dari satu spesies pohon saja. Dominannya itu lebih ke tumbuhan konifer yang mampu bertahan terhadap suhu dingin. Ini juga ya memang karena dingin, jadi memang kebanyakan tumbuhan-tumbuhannya itu tumbuhan yang bisa tahan untuk cuaca dingin atau suhu dingin. Terus bisa lanjut yang keempat, yaitu mengenai ciri-ciri lingkungan bioma taiga. Ciri-ciri ini sangat penting atau sangat diperlukan karena siapa tahu kita berada di lingkungan yang tidak kita ketahui, dan bila kita mengetahui ciri-cirinya ini, kita bisa mengetahui bioma apa yang ada di lingkungan ini. Ini saya akan hanya memberikan ciri-ciri bioma taiga. Dan jika Anda ingin tahu mengenai ciri-ciri bioma lainnya, bisa lihat dari video teman-teman saya atau presentasi teman-teman saya. Bisa lihat di Google. Jadi sekarang saya akan menjelaskannya. Ciri-ciri yang pertama, atau ciri-ciri faktor pertama dari halaman pertama. Yang pertama adalah musim dingin mempunyai durasi yang cukup panjang, sedangkan musim kemaraunya sangat singkat. Ya, karena ini berada di belahan bumi utara dan sinar matahari yang didapatkan ini sangat kurang, sehingga musim dinginnya lebih panjang durasinya daripada musim kemarau. Yang kedua, suhu yang dingin menyebabkan penguapan air menjadi sangat jarang sehingga lingkungan menjadi sangat lembab. Ya, memang penguapannya juga karena ya memang kurangnya sinar matahari karena berada di daerah utara, bisa menyebabkan lingkungan yang sangat lembab sehingga juga kurangnya penguapan air. Lalu yang ketiga adalah tanah pada bioma taiga merupakan tanah asam. Lalu yang keempat merupakan daerah resapan air. Ya, karena ini bioma taiga ini bioma yang terluas, jadi sehingga menjadi daerah resapan air. Yang kelima adalah pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas, yaitu sekitar 3-6 bulan. Ya, karena ini mengambil kesempatan untuk mengambil sinar matahari, ya, karena pada musim panas ini hanya satu-satunya yang memiliki sinar matahari yang sangat penting untuk tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh. Dan ini ada kesempatannya untuk tumbuhan untuk tumbuh karena ya memang terjadinya di keluarnya matahari sangat pada musim panas dan sangat-sangat minim di musim dingin. Lalu yang keenam, perbedaan suhu pada musim panas dan musim dingin sangat tinggi, ya, karena memang cuacanya memang ekstrim dan sehingga perbedaannya sangat-sangat jauh, dan musim dingin ini memang sangat minus sangat rendah, dan sedangkan musim panasnya sangat-sangat tinggi. Lalu kita ke halaman selanjutnya, ciri-ciri yang kedua. Nah, yang ketujuh adalah jenis tumbuhan yang hidup sangat sedikit, umumnya hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhannya. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, tumbuhan-tumbuhannya dominannya konifer karena dingin, yang sangat-sangat dingin, butuhnya cuma bisa tumbuh tumbuhan yang bisa kuat dalam cuaca dingin. Dan yang ke-8 adalah bentuk daun dari tumbuhan yang hidup pada bioma taiga berbentuk seperti jarum dan melapisi zat lilin yang berfungsi untuk pertahanan terhadap kekeringan. Ya, karena memang di daerah karena memang dingin, ya, jadi kurangnya air walaupun lembab, dan walaupun tadi saya jelaskan lembab, tapi lembabnya itu cuma ada lebih dominannya di musim panas, mendekati musim panas, dan di musim dingin ini bakal sangat kering dan kurangnya air. Dan jarum ini dan bentuk jarum ini karena biar untuk mengurangi penguapan dan kurangnya air juga sangat-sangat menjadi rugi untuk di tumbuhannya. Dan ini mengikuti seperti pohon kaktus, yaitu memiliki duri-duri biar untuk mengurangi penguapan. Lalu yang ke-9 adalah pada musim dingin lantai hutan tertutup es akibat turunnya salju yang lapisannya dapat mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Jadi sangat-sangat dingin hingga cepat-cepat salju semua, bahkan hutannya yang tutup es.
Lalu maaf, yang ini sama seperti yang penjelasan dari nomor 8, ciri-ciri nomor 8. Jadi maaf, itu kesalahan saya. Jadi selanjutnya saya ke yang kedua. Penjelasan selanjutnya. Penjelasan selanjutnya yang kelima adalah mengenai jenis hewan dan tumbuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis hewannya dan tumbuhan. Jenis makhluk hidupnya itu bisa mulai dari flora dulu, atau hewan bisa disebut. Itu yang pertama adalah beruang hitam, rusa, ribau, kambing hutan, martin, ajax, burung gagak. Ini juga saya ada kurang, sebenarnya tidak muat di sini, yaitu ada lagi hewan-hewannya, ada beruang coklat juga, sama rusa besar, sama bibit tupai, sama tupai. Lalu kita bisa mulai dari fauna atau tumbuhan. Ya, ini juga saya jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi, yang tumbuhannya itu konifer atau tumbuhan satu jenis atau 1 hingga 3 jenis, yang karena cuacanya yang dingin, jadi cuma tumbuhan ini yang bisa tumbuh. Itu seperti Piscea, Almus, Betula, Viperus. Dan sini saya akan memberikan gambar-gambarnya, salah satu dari masing-masing flora dan fauna, gambar-gambar makhluk hidupnya. Di sini flora dulu, atau dunia hewannya, beruang hitam. Ini antara beruang hitam dan beruang coklat, maaf bila saya ada salah. Lalu tumbuhannya atau faunanya, pohon betula. Ini pohon betulanya, dan ini gambarnya diambil pada musim panas. Gambar ini diambil pada musim panas ya? Tidak. Yang satunya di beruang hitam itu diambil pada musim dingin, sedangkan yang kedua, yang pohon betula ini diambil pada musim panas. Nah, jadi bisa diambil dari lengkapnya, bisa diambil bila bioma taiga ini ada bioma yang terluas dari bioma-bioma lain, dan bioma taiga ini berada di belahan bumi utara dan membentang secara 700 km dari perbatasan, dan bioma taiga ini sangat minim sekali cahaya mataharinya. Lalu sama bioma taiga ini hanya memiliki tumbuhannya hanya 1 jenis spesies saja, 1 spesies atau konifer, karena sangat-sangat dingin, karena cuacanya sangat-sangat dingin, sehingga membutuhkan tumbuhan yang bisa tumbuh di cuaca yang dingin, dan tumbuhan hanya bisa tumbuh pada musim panas karena dapatnya cahaya matahari, serta tumbuh-tumbuhannya juga memiliki daun yang dominannya seperti bentuk duri atau tipis dan memiliki zat lilin. Lalu bioma taiga ini juga, misalnya negara-negara yang memiliki bioma taiga ini seperti Rusia dan Kanada. Jadi sekian dari penjelasan dari saya. Maaf bila saya ada kesalahan kata atau masih ada yang belum mengerti. Dan terima kasih juga telah menonton video presentasi saya, atau sudah memberikan attention atau perhatiannya untuk presentasi saya. Semoga presentasi saya mengenai bioma taiga ini berguna untuk semua. Dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Nama saya